Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang membuat isi hati menjadi apa ya, menjadi mantap jiwa ya, sakit tak berdarah gitu teman-teman. Tapi asalkan ada secangkir kopi di mana itu menjadi pelipur hati. Oke, mantap ya. Dan di kesempatan siang kali ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri lah rekondisi daripada market cryptocurrency kayak gimana gitu ya, sesuai hukum perkriptoan ya, di mana crypto dom ya, crypto dom itu dalam kondisi trennya tren bullish ya. Bitcoin yang ini gitu yang kita lihat biasanya di market ini dalam trennya tren bearish ya, otomatis apa terjadilah di situ altcoin juga mengikuti pergerakan bearish teman-teman ya. Beda cerita ketika Bitcoin dom itu mengalami apa ya, trennya dari tren bullish menjadi pembalikan arah tren bearish, dan Bitcoin price-nya ini teman-teman dia mengalami bullish, di situ alt session lah dimulai gitu ya. Oke, jadi kalian paham lah ya, mungkin orang yang baru terjun di kripto, baru mengenal kripto ya, mungkin kalau mentalnya nggak kuat gitu ya mungkin sudah cut loss. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi nih yang mungkin ini sedikit angin segar dan ini agak nyambung gitu dengan konten kita yang tadi pagi, agak nyambung ya. Ada kesinambungan lah ya. Oke. Langsung saja kita lihat untuk harga Shiba. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk harga Shiba Inu teman-teman, dia cenderung pergerakannya di area 8485 Oke, seperti yang kita bahas tadi pagi bahwasanya Shiba ini ya potensi turun masih ada ya. Dia harus bisa mantul nih, dia harus bisa mantul di area 80 atau di area 81 lah, dia harus bisa mantul gitu ya teman-teman. Kalau tidak bisa mantul gimana Bang? Ya potensi dia turun sampai di level kepala 7 atau bahkan kepala 6 teman-teman, itu ada potensi ke arah situ ya. Tapi disinilah yang membuat ini agak nyambung ya dengan berita-berita positif kayak gini teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan ya area demand itu di area 80 81 itu kan sangat kuat. Tidak menutup kemungkinan triple bottom terbentuk dan akan terjadi konsolidasi naik sedikit ya. Kurang lebih seperti itu dan semoga saja itu benar-benar terjadi realistis. Amin ya. Oke, jadi sambung kisan apa? Sambung kina sambung ya, apa sih ya. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman triliunan token Shiba Inu tersentak ya saat harga Shiba mencapai titik balik. Oke, yang seperti saya bilang teman-teman, hal yang seperti ini di mana area demand ini yang cukup kuat gitu ya, tidak menutup kemungkinan nanti di area 80 itu akan banyak orang-orang yang nanti yang menantikan harga daripada Shiba ini koreksi gitu teman-teman ya. Mungkin di situ dia akan mulai masuk dengan skala besar, yaitu para bandar beras cukong ya. Sedangkan untuk pemain retail kayak kita ini teman-teman ya, kan kebanyakan orang itu pemain retail, wah nanti takut ketinggalan momen gimana Bang, nanti keburu naik lagi gimana Bang ya, lebih baik masuk sekarang kah ya. Kalau mau masuk di harga saat ini sebenarnya sudah worth it ya, sudah sangat-sangat bagus teman-teman, di area 8485 itu sudah sangat-sangat bagus ya. Tapi ingat, gunakan sistem dollar cost average atau alias DCI atau cicil ya, dimana di area 85 ini kalian bisa masuk dengan 10% kah atau 15% ya. Di ketika dia turun lagi sampai di level 80 ya, kalian bisa masuk tuh 2 kali lipat dari pemasukan pertama. Yang tadinya masuk 15%, berarti yang kedua masuk 30%. Oke, jadi ada spare gitu teman-teman untuk kita ambil peluang atau momentum. Oke. Jadi di sini investor bullish memperoleh 26 triliun Shiba karena harga token Shiba Inu mencapai level kunci. Oke ya. Jadi pembelian token Shiba Inu oleh pelaku pasar besar mencapai 26,2 triliun. Ini adalah yang sudah diamankan oleh pelaku pasar ya, tergabung dari pemain retail dan tentunya para cukong ya, yang dimana sudah melakukan akumulasi. Dimana kalau kita lihat ya, terakhir menurut portal intelijen cryptocurrency Into the Block ya, data hanya memperhitungkan alamat akun yang perputar Shibanya menyumbang setidaknya 0,1% dari total volume perdagangan harian. Oke.
Jadi penjualan oleh peserta besar selama seminggu juga dihitung dalam puluhan triliun, tetapi jumlah keseluruhan hampir 300 miliar Shiba, lebih sedikit. Meskipun demikian, jumlah alamat penjual besar melebihi jumlah pembeli token Shiba Inu yang tidak kalah besar sebanyak 3 kali maksudnya ya. Buat atau hancurkan ya, buat atau hancurkan. Oke, seperti yang dapat Anda lihat dari neraca pembelian dan penjualan inisiatif di Shiba sekarang berada di sisi banteng. Ini bisa dianggap logis mengingat aksi harga token Shiba Inu. Oke ya, kalau kalian lihat di sini ya. Ini adalah gambarannya teman-teman. Ini adalah gambarannya, di mana di sini adalah area-area yang di mana area demand cukup kuat juga di area 85 ya, tapi yang terkuat itu memang di area 81 sampai 80. Itu area demand yang paling powerful ya, kalau menurut opini saya pribadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, setelah harga Shiba diperbarui minimum tahun ini, konsolidasi dibagikan bahwa data yang secara umum merupakan periode yang sangat menguntungkan untuk masuknya modal besar gitu ya kan. Selain itu, memasuki kesepakatan di dasar lokal merupakan opsi yang menarik dari sudut pandang resiko dan imbalan. Oke, jadi gini teman-teman ya, kalau kita berbicara resiko, semua aset memiliki resiko. Tapi kalau kita berbicara, kita sudah paham lah resiko di kripto seperti apa ya. Kita kebanyakan orang itu mencari bottom. Ya, bottomnya Bitcoin di berapa, bottomnya Shiba nanti di berapa, bottomnya Cardano di berapa gitu ya kan. Tapi di sini teman-teman ya, saya jamin 100% nggak ada orang satupun yang tahu bottomnya di mana. Ya, nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Oke, jadi kalau kita berbicara harga teman-teman ya, untuk mencari harga rendah seperti para investor alt dulu teman-teman, tidak menyarankan atau mengharamkan kalian masuk secara all in ya. Diharamkan gitu teman-teman masuk secara all in. Kenapa ya? Karena kita nggak punya spare lagi nanti ketika harganya terjadi koreksi. Maka dari itu saya bilang di area 85 untuk Shiba Inu, 85 84 itu adalah area di mana itu sudah sangat-sangat enak untuk kita melakukan DCI ketika kita percaya dengan Shiba loh ya. Tapi kalau nggak percaya udah tinggalkan, nggak usah masuk gitu teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada paksaan atau ajakan untuk menjual aset cryptocurrency ya, menjual atau membeli aset cryptocurrency. Hanya menyampaikan informasi dan pandangan dan opini saya pribadi gitu ya kan. Seperti yang kalian lihat ya di candle weekly yang tadi pagi sempat kita bahas, itu kan hampir menyentuh membuat triple bottom, di mana ya bottom pertama, bottom kedua itu ketika dia menyentuh jediet, dia terjadi pembalikan harga ya, alias demand meningkat dengan candle yang cukup tebal gitu ya kan. Nah, jadi menurut saya pribadi teman-teman ya, kita bisa menyimpulkan kemungkinan besar nanti ketika memang Shiba ini benar-benar menyentuh di triple bottom atau membuat triple bottom, di situ akan ada lonjakan atau pembalikan harga. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Next target berapa bang harganya? Mungkin bisa sampai di kepala 10 ya, kepala 10, next tertingginya di kepala 12. Nah, ketika memang benar bisa nyentuh di area kepala 12 ya, di situ mungkin akan terjadi konsolidasi sebentar ya, sambil menunggu candle konfirmasi dia mau trennya tren tetap bearish meneruskan bearish atau dia akan merubah tren bearish menjadi bullish gitu ya teman-teman ya. Tapi itu nggak tereksekusi dalam kurun waktu jangka pendek ya, karena kita ngambilnya di time frame weekly atau mingguan ya teman-teman ya. Jadi terbentuknya satu candle itu ya 1 minggu ya, mungkin bisa berbulan-bulan baru terbentuk sambil menunggu momen-momen di mana memasuki masa bull run. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba ya, semoga sedikit membantu. Salam cuan.